Tapi nama boleh di bawah. Masih. Yang satu lagi di tengah kan? Di tengah aja udah hapanya. Dua ribu. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pergi merantau ingin kaya. Selamat datang leader Abang Putra Jaya. Baiklah, sebelum pelatihan, saya ada memberikan kabar gembira mungkin menurut kita semua. Pertama, mulai tahun 2026 kita akan ada target tahunan yang mungkin itu hadiahnya sebesar angka haji, mungkin sekitar 38 juta Ibu ya. Itu nanti diakumulasikan bikin jalan-jalan. Cuman sudah pasti itu nanti targetnya agak tinggi tapi bukan mustahil dicapai. Oke. Baik, kita mulai. Nggak apa-apa nanti pas lobet, aduh nanti. Pas yang awak lalu-lalu pula ini. Oke, kita masuk ke pelatihan leadership Abang Putra Jaya tahun 2025. Seperti yang saya jelaskan, di tahun 2025 ini Abang Putra itu baru. Jadi yang lama jadi pelajaran, ini kita mulai baru karena merevisi agak sulit. Oke. Selamat datang leader hebat Abang Putra Jaya. Daftar isi, 1 kata-kata motivasi, 2 pengenalan siapa itu leader, 3 mengelola emosi, 4 5 kata ajaib, 5 leader yang layak dipercaya. Oke. Oke, sampai di sini 3 kata-kata inilah yang membuat saya bisa berdiri di sini. Kalau boleh, kalau tidak percaya mungkin banyak yang lama-lama ikut. Pertama, apakah Anda ingin menjadi leader yang dicintai bawahan dan disayang pimpinan? Siapa yang ingin seperti itu? Pasti semua, itu sudah pasti. Cuman apakah selama ini di APJ sudah terjadi seperti ini? Belum. Ini yang kita pelajari bersama. Pertanyaan kedua, apakah Anda ingin menjadi leader yang dikenang atau leader yang biasa-biasa saja? Dikenang. Baik. Bagaimana caranya? Ada yang bisa jawab? Tadi katanya Pak Wanto, bisa menjadi leader untuk dirinya sendiri. Oke. Pertama, bagus, luar biasa. Ada tambahan dari rekan-rekan? Boleh? Jadi pendengar yang baik bagi timnya. Sangat bagus. Oke, Pak Yudi, silakan. Selain pemerintah juga bisa menjadi pendengar yang baik. Betul, bagus. Pak Wanto? Dapat memotivasi, Oke. menginspirasi, dan mengarahkan timnya dengan baik. Mantap. Ada lagi, boleh? Bisa menanamkan rasa percaya diri kepada tim. Mantap. Ada lagi? Trisna dulu. Jadi leader yang dapat dipercaya. Oke, mantap. Nah, ada lagi? Ya? Jadi mesin penggerak. Oke, mantap. Ada lagi? Memberikan solusi tanpa memandang pihak.
Oke, mantap. Baik. Jadi, semua yang kalian bilang itu intinya yang baik-baik. Intinya leader yang baik-baik. Nah, ini yang kita bahas semua. Pertanyaan saya, dulu kan kita semua pernah jadi staff. Semua ini, semua staff dulu ya? Iya. Oke. Apa yang kita harapkan dari pimpinan? Coba jawab. Karena untuk mengulik sesuatu kita harus tahu dulu masalah utama. Apa yang diharapkan? Kalian harapkan Didengar, dihargai, diapresiasi. Oke, bagus. Ya. Mampu memberikan arahan yang jelas. Oke. Bagus. Ada lagi? Menjadi contoh yang baik. Oke. Menjadi contoh, bukan memberikan contoh saja. Oke, bagus. Ada? Ada lagi? Oke. Dulu kita pernah jadi staff. Jadi, sebelum masuk ketemunya, yang perlu kalian pahamin, pertama, saya investor, bukan pemimpin. Saya investor, karena itulah kalian dipercaya mengelola. Bukan saya pemimpin. Itu. Oke. Sebelum saya jawab pertanyaannya, kan gitu. Kita cari dulu apa masalah utamanya. Masalah utama, kan gitu. Kenapa APJ itu stuck di sini saja? Kenapa 3 tahun ini siklus keluar masuknya karyawan baru di Abang Putra itu terlalu riskan? Apa penyebabnya menurut rekan-rekan? Izin Pak, maaf. Boleh? Menurut saya upah gaji yang belum. Upah gaji, oke. Salary, ada lagi? Satu, jenjang karir yang tidak jelas. Kedua, peraturan yang sering berubah-ubah. Oke, terus? Ada lagi? Tentu banyak. Pertanyaan saya dari Pak Yudi. Upah dan gaji yang tidak jelas. Pak Yudi masuk pertama Bang Putra gajinya berapa? 1,7. Pertama masuk. Iya. Pak Bayu berapa? 1,5. Pertama. Ninta berapa? 1,750. Pertama kali masuk Abang Putra. 750.000. Kenapa bisa kalian tuh bertahan? Kan itu pertanyaannya. Ginting berapa baru masuk? 1750. 1750. Jupri berapa? Mas Yusuf berapa? 1750. Pak Padel berapa? Ayo berapa? Nggak mungkin gaji awal kalian tidak pernah. Pak Wanto berapa? 1,750. 175. Ibu Ana berapa? 2.500.000. Kenapa kalian sampai sekarang masih bertahan? Tentu ada nilai yang lebih kalian anggap dari saya. Pertanyaannya, kenapa anggota kita tidak bertahan? Kalau hanya gaji, contohnya kalian kenapa bertahan? Dan boleh yang lama-lama menilai. Karyawan rekan kalian kebanyakan saya yang berhentikan atau keluar sendiri? Keluar sendiri. Sangat jarang. Tapi di zaman saya sangat jarang kalau saya mimpin langsung. Salary kan? Jam kerja? Sama kan? Itu masalah utamanya. Nah, inilah yang kita koreksi. Kan gitu. Jadi yang diharapkan staf terhadap leader, karena saya jelasin, kalian inilah jembatan antara pengusaha perusahaan, saya sebagai pemilik, kalian sebagai leader. Kalian jembatan. Kalau saya yang ke bawah langsung, itu gapnya jauh. Pertama, bimbingan dan umpan balik. Kedua, pelatihan. Ketiga, tindak lanjut komitmen.
Keempat, dukungan kesejahteraan. Kelima, keteladanan. Keenam, tanggung jawab. Bukan saya ini. Selama ini gagal pahamnya kalian, saya harus yang di sini gitu. Betul? Oke, beri tepuk tangan untuk saya dulu. Kan ini pemahaman kita selama ini. Kita harus tahu dulu. Ini menunya pengenalan leader ya. Hal yang diinginkan karyawan dari perusahaan. Tentu finansial, fasilitas, apresiasi, motivasi, kesempatan berkembang, dukungan, dan kepercayaan. Apakah jembatan saya sudah, kalau saya kan di poin di sini, apakah sudah di sini? Sepuluh hal yang diinginkan karyawan di tempat bekerja. Pertama, karyawan perlu merasakan kecocokan dengan pekerjaan mereka. Mungkin di poin 1, staf yang sekarang dibikin leader itu bertahan kan karena ada kecocokan kita. Apa penyebabnya ke bawahan tidak ada kecocokan? Kedua, karyawan perlu untuk merasakan nilai dari kontribusi mereka. Ya, saya nggak bisa berikan semuanya. Tapi menurut saya perusahaan sudah berikan semampunya. Ketiga, karyawan perlu untuk melihat perkembangan berarti dalam pekerjaan mereka. Keempat, karyawan perlu untuk melihat leader mereka sebagai sumber, bukan ownernya sebagai sumber. Itu yang perlu dipahami. 5, karyawan perlu mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Ini semua merasakan, jadi bukan individu kalian aja gitu, bawahan juga. 6, karyawan perlu untuk merasakan dipercaya dan melakukan pekerjaan mereka. 7, karyawan perlu sadar akan rekan kerja yang hangat di antara staf. AP banyak kubu. Bukan saya nggak paham, saya tahu. Ini yang dibutuhkan kan? 8, karyawan perlu untuk menerima feedback yang berguna secara rutin. 9, karyawan perlu arahan spesifik, benar. 10, karyawan perlu keamanan dan kenyamanan. 11, yang paling penting, karyawan butuhkan finansial. Upah, bonus, tunjangan, intensif, jaminan kesehatan. Fasilitas kerja yang mumpuni, kesempatan berkembang. Ini pasti yang kalian inginkan. Kan betul kan? Betul, baik. Bagaimana cara mewujudkannya? Di antara 13 poin tadi, kan begitu? Emang tak semua bisa saya penuhi, tapi banyak poin-poin yang saya upayakan sebagai seorang investor. Kan begitu? Harus ada win-win solution antara perusahaan dan karyawan. Itulah dia. Win-win solution. Sebab akibat. Diberi memberi. Diterima menerima. Kan itu hukumnya. Jadi inilah yang harus kita lakukan. Karena leader sebagai jembatan perwakilan dari perusahaan, itu yang dipahami. Maka harus memahami apa yang diinginkan perusahaan terhadap leader. Tadi kan perusahaan ini keinginan karyawan. Sekarang karena leader, kalian sebagai jembatan, ini pada umumnya yang diinginkan perusahaan terhadap leader. Pertama, perusahaan mengharapkan pimpinan yang dapat memotivasi, berkomunikasi, dan beradaptasi dengan perubahan. Kedua, pemimpin yang efektif juga harus bisa membangun hubungan baik dengan karyawannya.
Inilah kompetensi yang diinginkan sebuah perusahaan terhadap leadernya. Komunikasi, motivasi, delegasi, fleksibilitas, empati, dan rasa ingin tahu. 6 poin. Karena peran daripada leader itu jembatan. Kan begitu. Komunikasi. Pemimpin yang efektif mampu berkomunikasi dengan baik. Mendengarkan umpan balik, dan melibatkan anggota tim. Pertanyaan saya, apakah selama ini leader Abang Putra itu sudah berkomunikasi dengan baik? Apakah leader Abang Putra berkomunikasi dia layaknya bos? Jadi nanti ada penjabarannya. Bedain, kalau dalam pelajaran, bedain antara bos dan leader. Nanti ada, tapi jauh. Apakah komunikasi kita sudah baik? Kan seperti itu. Itu yang perlu kita pahami. Karena akar masalahnya dulu. Kan begitu. Yang terpenting bagi para leader, anak usia di bawah 30, anak usia yang di bawah 30, mereka salary-nya nomor 2. Karena saya sudah contohkan kalian. Kalian semua dari berapa minta gajimu? 750. Kalian bayangkan. Kalau dibilang zaman dulu, zaman saya menerima kalian tak banyak kerjaan di luar, yang lebih besar banyak tak? Apa yang membuat kalian betah? Karena nyaman. Oke? Motivasi. Pemimpin yang efektif mampu memotivasi karyawannya. Jadi motivasi itu bukan hanya semangat, bukan. Contoh, ada feedback dari perusahaan. Yuk, bagaimana cara kita mengapain? Yuk, bagaimana ini? Bagaimana? Apa bisa yang saya bantu? Seperti itu. Yang ketiga, delegasi. Pemimpin yang efektif mampu mendelegasikan tanggung jawab dengan bijaksana. Pahamlah bahasa delegasi kan? Pemimpin yang efektif, fleksibilitas, pemimpin yang efektif mampu beradaptasi dengan perubahan dan memecahkan pemimpin yang efektif mampu memahami dan merasakan empati dari timnya. Contoh, tim kita sakit, kenapa sakit? Kenapa? Apa yang bisa kita buat? Itu kan bukan peran owner lagi gitu. Kenapa? Itulah empati. Kalau bagi karyawan lama dulu, kayak saya kan boleh apa karakteristik saya yang baik, karena yang baik yang membuat kita betah gitu. Rasa ingin tahu. Pemimpin yang efektif mampu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan proaktif dalam mencari pembelajaran baru. Apakah kita sudah leader kita membuat metode-metode baru? Ataukah memang yang lama itu diperbarukan? Kan seperti itu. Itu leader. Sikap yang diinginkan, hormat, rendah hati. Pemimpin yang efektif memperlakukan setiap anggota timnya dengan rasa hormat. Bagaimana kita menghormati? Ketika kita menghormati orang akan menghormati kita. Hukum sebab akibat. Rendah hati. Pemimpin yang efektif menghargai dan mengucapkan terima kasih kepada mentor, pelanggan, kolega, rekan kerja, rekan tim, rekan divisi, pemangku kepentingan lainnya. Apakah kita sudah melakukan ini? Inilah salah pengenalan leader. Ini sebenarnya leader. Perilaku yang diinginkan, pas jawab, memberikan teladan yang baik,
membina dan mengembangkan karyawan, menghargai dan saya kasih 2 poin, menghargai dan menghargai perbedaan, memberikan energi dan motivasi, membantu karyawan mencapai tujuan walaupun berbeda, yang penting saling menguntungkan. Nah, ini garis umum apa yang diinginkan sebuah perusahaan terhadap kinerja karyawannya. Biasanya perusahaan akan menginginkan kinerja karyawan sebagai berikut. Oh, sebelum siapa? Saya nggak terlalu cepat kan? Pas kan? Paham tuh? Bekerja sesuai yang diarahkan atasan. Karyawan bekerja secara maksimal. Karyawan yang tidak pernah protes, mudah dalam beradaptasi dengan jenis pekerjaan. Karyawan yang memiliki profesional tinggi. Emang kadang kalau kita ambil protes ya, itu. Oke, jadi sampai di sini tadi pengenalan itu, itulah pengenalan seorang leader yang selama ini yang gagal dalam pemahaman kita. Saya leader kalian bukan, saya pemilik, saya investor, kalian pengelola. Itu. Istilahnya, misalnya keluar dari Abang Putra, inilah penjelasan seorang leader itu. Itulah seorang leader tuh harus seperti itu. Kalau tadi yang ingin dicintai dan disayangi pimpinan, win-win solution. Ada yang dicintai bawahan, tak dicintai pimpinan. Ada yang dicintai pimpinan, tak dicintai bawahan. Ya nggak bisa. Karena roda sebuah perusahaan bergerak ini mata rantai. Emang sales bisa jual barang kalau nggak ada itu staf gudang? Nggak bisa. Emang staf gudang ada kerjaannya kalau sales nggak cari ini? Nggak bisa. Kan itu poinnya. Win-win solution. Selama ini apakah kita sudah di tengah-tengah itu sebagai jembatan yang baik? Ataukah tepuk tangan dulu sekali. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan, kegagalan adalah awal kesuksesan. Jadi tidak ada kata yang terlambat. Tidak ada. Saya umur 42 tahun, sampai sekarang masih belajar. Belajar yang terbaik dari kesalahan kita sendiri. Itu kata Mario Teguh. Tepuk tangan. Karena yang bisa kita pelajari secara jujur diri kita. Kalau kita berkomentar ke orang lain pasti salah. Tapi kalau kita mengomentari diri kita sendiri sudah pasti benar. Karena kita yang tahu apa dalam isi hati kita. Nggak mungkin bohong. Kita sadar kita berbohong kok. Sadar. Kenapa? Pelajaran yang di awal dasar di AP1, kemarin kan saya sudah pernah undang Pak Bayu, Pak Yudi, sempatkan waktu kan. Apa pelajaran yang saya ambil? Open minded, kan sebegitu, berpikiran positif, gitu. Jadi sampai di sini siapa itu leader udah paham? Udah ya? Siapa itu leader? Siapa itu owner? Nah. Oke, jadi untuk jadi leader yang baik,
dasarnya jangan ke teknis. Kebanyakan rekan-rekan atau yang pernah saya perhatikan di jenjang pendidikan lah ya yang mengambil ini, dia lebih ke teknis dulu. Menurut saya kurang tepat, bukan baik, tepat. Seorang leader ini dulu yang kita atasi. Karena saya juga gagal di sini, karena pemahaman saya mengikuti pemahaman daripada tim leader, ya aku harus jadi contoh. Padahal itu bukan saya gitu. Mengelola emosi. Nah, di sini apa saja jenis emosi menurut rekan-rekan? Apa itu emosi kira-kira? Bu Eso dulu, apa itu orang emosi? Emosi adalah respon tubuh terhadap sesuatu yang bisa marah, senang, gembira, dan lain sebagainya. Luar biasa. Luar biasa. Ya kan? Jadi emosi kalau dalam dunia kerja kita sering konotasikan ini marah, hanya mengelola marah. Betul? Betul ya? Dia emosi, dia marah. Dia gerak, kan gitu. Padahal emosi yang harus kita kelola jadi sebagai seorang leader yang ini seperti tadi, yang ingin kita tadi, itu banyak yang harus kita kelola, yang kita kontrol gitu. Jadi bosan itu emosi, jijik itu emosi, jenuh itu emosi, galau itu emosi, sedih itu emosi, tersinggung itu emosi. Perusahaan kan menuntut tadi profesional. Inilah yang harus kita kelola. Bosan, kadang bosan kita nengok si A, si B, si C. Bosan kita nengok kerjaan. Jijik kita nengok si A, si B karena tingkahnya begini. Padahal kadang kita salah perintah. Jenuh, galau, baper, tersinggung, sakit hati. Kan ini yang terjadi di APJ. Ya kan? Benci, macam lah. Jadi pertanyaan saya, ini kalau bisa kalian jawab 100.000. Masuk biaya, saya tak ada gaji. Iya, gaji saya 7.500, itulah modal saya belajar ini itu, beli buku. Oke, next. Jadi ya, kan sekali kan boleh tuh, karena kalau kita curhat itu udah hati kita, tapi curhatnya yang positif, boleh kan? Masalahnya Pak, Bapak gaji ngabisin beli pelatihan kali beli beras. Oh iya. Kena juga awak, Pak. Aduh. Oke. Next ya. Oke, kita lanjut. Pertanyaan saya, apa langkah jitu untuk mengelola ini? Kalau saya harus memberikan aura positif. Oke. Artinya kita di jam bekerja itu harus profesional. Oke. Nggak boleh ada masalah apapun di luar kebuatan ke toko. Oke. Sehingga akibat lingkungan kerja jadi positif. Oke. Jadi emosi itu mereda semua. Aura ya. Aura positif ya. Iya. Tepuk tangan, Pak. Luar biasa. Apakah itu sudah dilakukan di Abang Putrajaya? Itu pertanyaannya. Kalau saya jawab, saya lakukan di tempat saya, Pak. Di tempat saya. Di tempat saya, di PC saya. Oh, di PC Bapak. Apakah AP4 berdiri sendiri?
Kan begitu. Ada lagi yang jawab yang lebih tepat? Aura ya, hampir tepat. Tetap berpikir positif dan tersenyum. Oke, pakai pola saya. Tepuk tangan luar biasa begini. 50. Jadi biar ada 50 orang yang makan siang sederhana. Jadi ini simak, oke. Yang tepatnya berpikiran positif dari segala hal. Berpikiran dan bertindak positif terhadap segala hal. Kenapa? Kan itu pertanyaannya. Karena apapun yang terjadi di dunia ini pasti ada sisi positif dan negatifnya. Tinggal kita memilih. Segala hal. Kenapa? Ini pengalaman saya pribadi. Segala hal. Apa yang tak terjadi di dunia ini? Apa? Kalaupun cuma positif saja, apa? Tak ada. Ketika kita buat baik, orang berkomentar, ada audiens, ada ini, seperti itu. Jadi cuman itu. Kalau memang kita mau mengelola emosi di saat jam kerja tadi. Contoh, karyawan salah mengerjakan sesuatu. Ya, setahu ini terkadang kan kita marahi, kita tegur ini. Padahal kalau istilahnya kita tidak mencari tahu nih, salah perintahkah? Yang seperti yang dijelaskan teman-teman tadi semua. Kan begitu. Tapi kalau kita ambil sisi positif yang paling terakhir. Sebenarnya banyak sisi positif yang lain kita. Yang paling terakhir, simple. Oh, ya wajar. Karena gajinya kecil, pantas dia seperti itu. Simpel kan? Kalau dia dia memang punya potensi, seperti itu. Itulah menenangkan kita. Dan banyak yang dia kerjakan. Contoh 100%, 80% benar, 20% salah, 20% yang kita kritik. Makanya pembahasan itu, leader itu jangan seperti bos. Bos yang mau itu 100%. Itu perbedaannya. Perbedaan bos sama leader. Banyak. Kalau kita pandang ini semua ke sisi positif, semua tindakan, percaya kalian. Cobalah. Kalau tips saya sama seperti Pak Ginting. Contoh, saya lagi lelah benar berpikir. Jam semalam lah, saya tanya ke Ibu Ana, Bu, kita jadi. Saya sudah sangat lelah. Wah, mana nih? Saya senyum dulu. Biasa terapi senyum yang saya terapkan. Ketika sudah saya terapi senyum, masih belum, saya mandi. Tuh mandi, juga dia belum senyum, saya joget. Supaya membangkitkan aura positif. Jadi aura positif itu terjadi ketika kita tertawa, aura negatif atau positif? Positif. Kalau kita lagi berpikir keras, negatif. Ya mungkin teknik itu saya bervideo, saya cek, saya ketawa sendiri, lepas. Jadi seorang leader yang dituntut sebuah orang perusahaan ya seperti ini. Oke, beri tepuk tangan untuk saya. Yang kedua, kan gitu. Yang pernah kita pelajari sebelumnya di leader sana, open-minded. Open-minded. Kan gitu. Percayalah, ketika kita terlalu memikirkan kesalahan orang lain yang rusak diri kita sendiri. Kenapa? Tentu, ya kan itu yang terjadi. Benci, ini, jijik, segala macam.
Siapa yang sakit? Kita sendiri, benar? Coba kita ambil positifnya. Oh ya, dia udah memang seperti itu. Oh dia seperti ini, seperti itu. Lega. Tapi terkadang di usia kalian ini memang itu sulit. Tapi bukan mustahil. Kenapa? Itu tuntutan profesi yang harus kalian jalankan. Itu tuntutan profesi. Kan begitu. Saya contohkan, karena gini, maaf, saya bukan memuji ya, maaf ya. Karena saya hanya bisa berani menilai diri saya sendiri, karena itu yang jujur real. Saya nggak bisa menilai orang lain. Contoh, dalam sekian tahun apa terjadi di APJ? Ku perbaikin ini jadi, perbaikin ini rusak, ini kan begitu. Jadi akar masalahnya kan ke SDM. Kenapa saya kan ini SDM, ini mentoring saya, ini itu kan gitu. Tapi kalau SDM-nya nggak membuka diri, kalau misalnya saya investor nih, bisa aja saya panggil, udah kos panggil mana, seperti itu. Itu logikanya. Jadi poin keduanya kan begitu, open minded. Percayalah kalau kita tidak open minded, ketinggalan kita sama anak-anak muda. Karena upgrade-nya, ya saya bilang lah dunia inilah ya, karena mungkin saya merasakan 3 generasi lah sekarang. Dari generasi dari orang tua saya, karena dulu saya masih dipaksa muda, anak-anak dipaksa tua. Jadi 3 generasi yang udah saya lewati. Sekarang Z ya, Gen Z. Itu. Oke. Itu cara. Jadi 1 poin kita, dua tema sudah selesai. Tepuk tangan untuk saya. Jadi, ini dulu kuasai kalau mau jadi leader. Jangan ke teknik dia dulu. Di atas tadi kan teknik banyak, pengenalan. Ini poinnya. Oke. Jadi boleh saya minum dulu ya? Jadi di sini tadi coba saya minta dulu biar agak suasananya lebih tenang. 1 orang dulu berpantun kayak apa kayak. Saya boleh, yang lain tidak. Hidup. Tapi asapnya. Jadi boleh Pak gantikan saya? Belum ada materi. Jadi di poin mengelola emosi tadi, 1 poinnya, percayalah kalau positif yang kita pikirkan, positif yang kita lakukan untuk diri kita sendiri. Itulah langkah awal menuju apa yang kalian cita-citakan. Oke, sudah masih fokus ya, kemudian waktu kita masuk part 2. 5 kata ajaib yang membuat kita jadi leader favorit di mata tim. Kan gitu. 5 kata ajaib. Kasih ininya. Tadi adalah bertanya, langsung aja lah ya waktu ya. Durasi. Tolong, terima kasih. Saya bisa bantu apa? Saya bisa support apa? Saya percaya kamu pasti bisa. Makan bareng yuk, saya ada oleh-oleh. Mungkin 5 poin ini ada yang sudah kita lakukan, tapi pasti ada yang belum. Kan begitu. Sekali lagi penekanan ini tadi, poinnya leader jangan bertindak seperti owner. Bedain. Seorang leader, seorang owner. Tolong
mencerminkan kerendahan hati seorang leader. Kalau ini saya lakukan sama kalian. Mungkin itu salah satu poin. Saya belum pernah menyuruh, belum pernah. Tolong, ini saya akui, saya lakukan. Terima kasih. Mencerminkan, menghargai setiap usaha tim. Ini kadang kalau pribadi saya yang kurang. Cuman saya melakukan mungkin bukan dengan kata-kata. Tapi poinnya, yang setelah ini penganggapan kalian saya pemimpinnya kurang tepat. Saya bisa bantu apa? Saya bisa support apa? Mencerminkan kita bersedia membantu dan mendukung apa yang mereka butuhkan saat itu. Saya percaya kamu. Kamu pasti bisa. Menubuhkan untuk menimbulkan kepercayaan diri tim. Jadi di poin ini, terkadang kita bilang leader-leader yang baru lah ya. Kan gitu, saya juga baru belajar. Ketika kita tidak percaya, pandangan kita negatif, itulah. Padahal kalau pandangan kita positif, kita percaya sama dia, yang diringankan kan tugas kita. Yuk makan bareng, kan gitu. Ini kan pernah di program sama perusahaan sebulan sekali. Cuman ya sama, karena penganggapan, bos nggak ada, bos pimpinannya. Gitu. Ada oleh-oleh nih. Ya contoh kalau macam oleh-oleh, saya sudah lakukan. Maksudnya kan gini, saya melakukan, itu seharusnya kan ya cuman sekali dua kali, itu kan percontohan. Contoh, saya KP 2 pernah bawa gorengan. Jadi jangan nilai gorengannya. Seorang owner mau mampir singgah untuk memberikan gorengan. Jadi poinnya jangan nilainya. Jadi leader tuh pas sekarang begini. Contoh, Pak Bayu, tolong berikan gorengan. Ini duitnya. Oke, itu penilaiannya kan perintah. Saya datang bawa gorengan. Ini Pak Bayu gorengan. Gimana penilaian Bapak? Jadi itulah yang perhatian, empati itu nanti yang kita bahas itu yang dibutuhkan anggota. Sehingga tidak terjadi yang permasalahan utama tadi. Cucuk cabut karyawan, yang repot siapa? Pimpinan. Tapi selalu kita berkaca, karena kita dibawa dengan pikiran aura negatif, dia nggak mampu, nggak ini, dia nggak gini, dia nggak bisa gitu. Tapi apakah kita sudah melatihnya? Apakah kita sudah benar-benar melatihnya? Jadi kan melatih, benar-benar melatih, benar-benar memperhatikannya, benar-benar melihat potensinya. Tim situ. Kalau tim AP1 katanya, siapa mau kerja pakai ini? Kalau bahasa saya pakai ini, kan pakai ini tuh. Saya, tapi nggak mau jadi leader, nggak mau jadi penanggung jawab, ya nggak bisa. Karena kalau individu kita sendiri, apa yang bisa kita kerjakan gitu. Siapa yang mau kerja pakai otak? Ini. Tapi nggak kita lakukan, gimana? Iya kan? Siapa yang mau buat ini? Inilah kesempatan kalian, peluang kalian, cara memimpin tadi. Ini yang seperti saya bahas sebelumnya, jenjang karir tadi. Jenjang karir kan begini, kalau mau duduk berdiri seperti saya ini, ada tingkatannya. Kalau bahasa saya pakai bahasa saya, ilmu. Kalau bahasa saya itu ilmu. Ilmunya dulu, skillnya dulu, baru pengalamannya, baru jam terbang. Jadi kita sudah sampai di mana? Skill pengalaman apa? Skill memimpin, skill ini. Apakah kita sudah punya? Bagaimana mau ke pengalaman? Apalagi mau ke jam terbang?
Sedangkan leader sendiri enggak kita kenal. Kita nih siapa dalam dunia kerja gitu. Gitu. Oke. Apa manfaat apabila 5 kata ini kita lakukan? Pertanyaannya. Siapa yang tadi belum menjawab ya? Si Bintang dulu. Apa manfaatnya? Melatih diri jadi lebih baik. Membuat mental jadi lebih kuat. Oke, mantap. Iya. Boleh? Siapa yang jawab? Apa manfaat apabila 5 kata itu kita lakukan? Hubungan kerja positif dan harmonis. Hubungan kerja positif dan harmonis. Seperti program kita 8 bulan yang lalu, menciptakan lingkungan kerja yang positif. Karena mata rantai, contoh, kita bilang antara divisi ya, divisi AP4, aku butuh all-star, harus ready. Yang negatif ya, kalau diambil sisi negatifnya tadi, oh ya, kamu nggak mau menyediakan begini kan aura negatifnya. Datang divisi AP1, wah kamu pun mengutang begini. Iya kan? OB, iya kan itu kan poinnya. Kan itu yang terus gimana? Itu kan Yanto kan ngasih utang. Enggak, maksudnya ini gini Pak, jangan Pak, itu penjabaran, perumpamaan ini, kan gitu, perumpamaannya, kan gitu, bukan maksudnya menyeluruhnya, itu kan hanya contoh tuh. Kenapa hubungan antara AP1, AP11, AP4, padahal satu tonggaknya, ownernya satu gitu. Bagaimana penilaian saya sebagai owner? Kan itu. Kalau dipakai, kalau memang mau jadi leader yang apa tadi? Coba. Leader yang disukai dan Dicintai, disayangi. gimana? Disukai, dicintai. Admin. Apa ya? Dicintai admin mana? dicintai sama bawahan, disayangi sama atasan. Oke, coba fokus. Coba. Jadi kalau judul saja kalian tidak paham, bagaimana memahami isi? Coba. Apa tadi jawabannya, Pak Wanto? Dicintai sama bawahan, disayang sama atasan. Oke. Win-win solution. Tepuk tangan. Jadi, karena satu tonggaknya, ownernya satu, ya Rudi Apriyadi gitu. Ketika dengar A begini, B begini, yang terakhir kan pertama saya pusing. Yang kedua ya udah sama-sama, kan begitu jadinya gitu. Oke. Habis. Daftar isi tadi, bentar ya. Ini soalnya tadi pagi subuh sih saya kerjain. Ntar saya cek dulu.
Daftar isi. Oke. Jadi poin kelima kan gitu. Leader yang layak dipercaya ini ada 61 halaman. Jadi saya rasa nggak cepat. Yang saya harap kepada leader-leader Abang Putrajaya yang dipercaya dan jadi jembatan antara perusahaan terhadap karyawannya, mengupayakan dan melakukan yang sudah diajarkan semaksimal mungkin. Caranya sudah kita beritahu lengkap, kan begitu. Jadi sebelum saya tutup ini, kira-kira ada pertanyaan dari materi tadi? Cukup ya? Cukup. Jadi leader yang layak dipercaya ini ada 61 halaman. Itu yang saya pelajarin lengkap. Pernah kemarin dasar-dasar kita pelajari. Jadi saya akan kirim ini, kan gitu. Ada nggak bisa membuat pakai ini? Pakai apa? Capcut apa? Kan gitu. Tapi saya harap dari poin retail saja karena kebetulan grosir kan karyawannya lagi sedikit. Pak Yudi bisa? Gini contohnya. Sibuk sih, Pak. Oh lagi sibuk. Pak Bayu masih sibuk? Lumayan sih, Pak. Oke, lumayan. Berarti kita cancel. Kan gitu. Tunggu saya aja yang membuat baru saya kirim ke kalian. Dan gitu. Jadi pahami saja, ya kan? Kembali lagi saya bilang 2025 Abang Putrajaya. Apa tadi? Siapa yang bilang mbak saya emas apa? Abang Putra Emas. Saya harap seperti inilah leader yang saya inginkan. Tepuk tangan. Sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Buah nangka tidak berduri. Saya siap undur diri. Terima kasih. Durasi pas ya? Kerja. Pak Bayu apa kan